Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa manusia. Setiap manusia pasti memiliki jiwa, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafas. Jiwa atau nafas ini dalam Al-Quran dijelaskan terdapat 4 jenis, yaitu ammarah, lawwamah, mulhamah, dan mutmainnah. Mari kita cek kondisi jiwa kita. Kita bahas satu persatu, kira-kira jiwa kita ada di mana. Yang pertama, ammarah. Ammarah ini adalah kondisi jiwa yang paling rendah. Dalam Al-Quran disebut sebagai an-nafsu al-ammarah bisu, dorongan jiwa untuk berbuat buruk. Ini ada dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita masih senang melakukan hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan yang sejenisnya, dan merasa biasa saja, nyaman saja melakukan yang seperti itu, berarti kita ada di level jiwa yang ammarah, jiwa yang selalu mendorong untuk melakukan kejelekan dan kejahatan. Jadi sudah tahu dosa tapi senang, nyaman, sudah ngerti salah tapi tetap enjoy aja. Nah, ini jiwa yang ammarah namanya. Ngerti kalau bohong itu dosa, paham kalau bikin hoak itu dosa, tahu kalau fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, senang saja dengan perbuatan itu, maka jiwa kita tergolong jiwa yang ammarah. Hati-hati, kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level jiwa yang paling rendah, yaitu level ammarah. Ayo usahakan jiwa kita tidak berada di sini. Nah, naik satu level, lawwamah. Lawwamah ini adalah jiwa yang menyesal karena melakukan maksiat. La uqsimu biyaumil qiyamah wala aqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi kalau lawwamah ini jiwa yang menyesal setelah melakukan dosa, ngerti kalau ghibah itu dosa tapi masih dilakukan dan akhirnya menyesal. Sebenarnya saya tahu ghibah ini dosa, tapi menghindarinya susah. Dan setiap melakukan ghibah, mengapa kok saya ngomong kejelekan orang? Nah, ini lebih daripada makom yang ammarah tadi. Kalau yang makom ammarah itu senang dia, enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawwamah ini, dia menyesal. Jadi jiwa lawwamah ini masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Tahu kalau yang dilakukan dosa, tapi susah untuk menghindarinya. Dan kalau terlanjur dilakukan, menyesal. Tapi kalau enjoy, merasa puas, berarti jiwa ammarah. Kalau lawwamah ini, batinnya itu selalu dalam pertentangan. Jadi, saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya saya lakukan. Tapi, nah ini pertarungan terus. Tapi yang menang adalah yang buruk, yang menang adalah yang dosa, meskipun nanti akhirnya menyesal. Nah, ini kondisi jiwa yang lawwamah. Jadi kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal, berarti kita ada di level ammarah. Tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali, kita ada di level lawwamah. Nah, agar jiwa kita lebih baik lagi, ya ayo dinaikkan levelnya. Naik level yang ketiga, yaitu jiwa yang mulhamah, jiwa yang diilhami. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jiwa yang mulhamah ini mirip dengan lawwamah, karena dalam diri seseorang selalu ada pertarungan antara baik dan buruk. Tapi yang menang adalah yang baik. Ya meskipun kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum khamr, wah alhamdulillah saya sekarang tidak minum. Tapi ya membayangkan minum itu ya enak sebenarnya, itu mulhamah. Alhamdulillah
saya sekarang sudah tidak curang lagi, saya jujur terus. Tapi dulu waktu saya suka curang itu asik sekali, saya banyak untungnya banyak waktu saya curang. Nah, ini mulhamah. Jadi yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk mengulangi lagi. Jadi di level ini kebaikan selalu menang, meskipun terkadang rindu untuk berbuat dosa. Biasanya di level ini akan banyak godaan, dan kalau gagal, ia akan turun lagi menjadi jiwa yang lawamah. Makanya kalau jiwa kita sudah mulhamah, pertahankan biar jiwa kita sampai pada level puncak, yaitu jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kalau kita sampai pada level mutmainnah, maka jiwa kita akan stabil, tenang, dan mantap dalam kebaikan. Nah, kalau ini sudah tidak ada pertarungan lagi, jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutmainnah. Berarti mutmainnah ini jiwa yang sudah stabil, tenang, mantap, nyaman dalam kebaikan. Semoga kita bisa sampai pada jiwa yang stabil ini, jiwa yang tenang. Jadi ayo koreksi diri, jiwa kita sekarang ada di mana? Apakah kita masih tergolong ammaroh, lawamah, mulhamah, atau sudah mutmainnah? Atau jangan-jangan sudah mau mulhamah, turun lagi ke lawamah, dan terus terjerumus ke ammaroh lagi. Kalau begitu berarti jiwa kita kacau. Oke, ini bisa jadi bahan muhasabah bagi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.